Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Widiani dari SMK Negeri 1 Karangawen. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi berkaitan dengan produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelumnya, mari kita lihat dulu, saksikan tayangan berikut ini. Mari. Ya, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, kompetensi dasar yang Ibu berikan yaitu berkaitan dengan melakukan pengelompokan karakter wirausaha. Pada pertemuan kemarin, Ibu telah menyampaikan pengertian dari wirausaha. Ibu akan mengulas kembali berkaitan dengan wirausaha dan kewirausahaan. Apa itu wirausaha? Wirausaha adalah seseorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya meliputi kepandaian mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih. Sedangkan, apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang dalam mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, baik itu material, intelektual, waktu, dan kemampuan kreativitasnya untuk menghasilkan suatu produk atau usaha yang berguna bagi dirinya dan bagi orang lain. Pada pengelompokan karakter wirausaha ini ada beberapa poin. Di antaranya kreatif, inovatif, berani, kepemimpinan, mampu berkomunikasi, kerjasama, mandiri, percaya diri, jujur, dan pantang menyerah. Sebelumnya, apa itu kreatif? Kreatif adalah suatu kemampuan seseorang untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan pola pikir dan tindakan yang berbeda. Nah, inovatif sekarang. Apa itu inovatif? Inovatif adalah proses menghasilkan sesuatu gagasan atau penemuan baru yang dapat diterima atau dijual ke masyarakat. Nah, terkadang inovasi itu berupa ide yang sederhana dan sepele, asal merupakan sesuatu yang lebih baik dari yang sudah ada. Yang ketiga sekarang, karakter wirausaha yang ketiga adalah berani. Seorang wirausaha harus memiliki sifat berani dalam mengambil keputusan dan juga berani dalam mengambil resiko, tentunya dengan perhitungan yang cermat. Yang keempat, kepemimpinan. Nah, di sini seorang wirausahawan diperlukan karakter kepemimpinan. Yang berarti apa? Yang berarti bahwa seorang wirausaha harus bisa mengelola dan mengatur bisnisnya dalam mencapai tujuan. Ya. Yang berikutnya, kelima. Karakter kelima dalam berwirausaha yaitu mampu berkomunikasi. Seorang wirausaha harus mampu menyampaikan gagasan dan pesan baik secara internal kepada karyawan maupun eksternal kepada mitra usaha. Yang keenam, kerjasama. Kemampuan untuk menjalin hubungan baik dengan beberapa pihak dalam menjalankan usahanya itu yang namanya kerjasama. Artinya apa? Artinya ia harus mampu bergandengan tangan untuk melangkah bersama-sama. Ya, saling
membantu pada perusahaan yang bekerja sama dengan kita. Terus yang ketujuh selanjutnya adalah mandiri. Bagaimana karakter wirausaha yang mandiri itu? Karakter wirausaha yang mandiri adalah seorang wirausaha dengan pribadi yang mandiri, tidak menggantungkan masa depannya pada orang lain. Nah, kedelapan, ya, karakter yang kedelapan dalam wirausaha adalah percaya diri. Percaya pada kemampuan diri itu sangat penting. Dengan rasa percaya diri ini menyebabkan akan kemantapan dalam apa? Dalam melangkah dan mewujudkan impiannya sebagai seorang wirausaha. Itu yang disebut dengan apa? Percaya diri. Terus yang kesembilan, jujur. Karakter wirausaha yang kesembilan adalah jujur. Jujur itu merupakan akar dari semua karakter. Seberapa hebat kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, bila tidak memiliki kejujuran, maka semua akan sirna. Kepercayaan orang lain terhadap diri kita juga akan hilang. Dan yang terakhir, untuk karakter wirausaha yang ke-10 yaitu pantang menyerah. Bagaimana karakter pantang menyerah itu? Ya, karakter pantang menyerah penting, terutama saat menghadapi resiko kegagalan. Dalam proses dinamika menjalankan usaha, banyak lika-liku yang dihadapi. Kegagalan satu, kegagalan berikutnya. Gagal dan harus bangkit lagi. Itu yang dinamakan pantang menyerah. Selanjutnya, karakter wirausaha atau yang dikenal dengan 10D menurut Big Grave, di antaranya yang pertama, dream. Apa itu dream? Dream itu memiliki keinginan untuk mewujudkan impian di masa depan. Mau dibawa kemana itu perusahaan di masa depan nanti? Jadi dia punya impian, apakah nanti dia punya cabang pada perusahaan-perusahaan selanjutnya atau dia mengembangkan perusahaan lain. Itulah dream atau mimpi tadi ya. Yang kedua adalah Desi finish. Apa itu? Desi finish yaitu mampu membuat keputusan secara cepat dan tepat. Ya, jadi jika suatu perusahaan itu mempunyai permasalahan, dia harus mampu membuat keputusan apa yang harus dia lakukan, apa plan A, plan B. Jika ini gagal, berarti harus dia memutuskan sesuatu perencanaan yang ke B atau yang ke C dan seterusnya. Itu yang disebut decisiveness, yaitu mampu membuat keputusan secara cepat dan tepat. Ya. Yang ketiga, nih, doors. Apa itu? Karakter wirausaha 10D menurut Big Grave. Doors, melakukan tindak lanjut terhadap keputusan yang diambil. Ya, ini doors. Melakukan tindak lanjut terhadap keputusan yang diambil. Ya. Selanjutnya, yang keempat, determination. Apa itu? Determination adalah melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian, tanggung jawab, dan pantang menyerah. Jadi tanggung jawabnya itu total, secara totalitasnya ada. Karena apa?
Dia perhatian, sungguh-sungguh, ya, sudah sungguh-sungguh membuka perusahaannya, berarti dia juga bersungguh-sungguh tanggung jawab terhadap perusahaannya itu, ya, perhatian terhadap perusahaannya itu, dan pantang menyerah terhadap sesuatu yang ada di depannya, ya. Terus yang kelima adalah dedication. Apa itu dedication? Dedication ini, ya, memiliki dedikasi yang tinggi dan rela berkorban. Ya. Dia berwirausaha, berarti dia punya dedikasi yang tinggi dan rela berkorban terhadap usahanya itu. Dia mau mengorbankan waktunya yang tadinya bisa untuk bersenang-senang, tapi dia memanfaatkan waktunya totalitas pada usahanya. Itu namanya dedikasi yang tinggi. Dia bekerja keras, ya, dan rela berkorban. Ya. Selanjutnya yang keenam, devotion. Apa itu devotion? Devotion adalah karakter yang tidak mengenal lelah, fokus dalam memperhatikan bisnisnya. Ya, dia seorang wirausaha itu tidak pernah yang namanya lelah, tidak mengenal lelah. Dari pagi ke pagi, mungkin bisa jadi seperti itu. Dari pagi ke malam, ke pagi lagi, dia akan melakukan aktivitas yang dia inginkan menjadi suatu perusahaan yang bagus, bonafit nantinya. Itu impiannya. Ya. Karena devotion ini dia tidak mengenal lelah. Dikerjakan usaha tersebut dengan sungguh-sungguh tanpa rasa lelah sedikit pun. Ya, dia juga fokus dalam perhatikan bisnisnya. Jadi dia tidak bercabang untuk melihat bisnis orang lain. Dia tidak mengurusi orang lain, tapi dia fokus pada perusahaannya yang suatu saat mimpinya pasti akan berkembang. Yang selanjutnya adalah details. Ya, karakter wirausaha details ini yaitu mampu menganalisa secara rinci sampai ke hal-hal kecil. Ya, semisal di dalam wirausaha kita untuk membuat perusahaan garment. Nah, contoh-contoh kecil dalam hal misalnya proses dikerjanya di dalam apa, sewing atau menjahitnya. Dia perlu apa? Mesin jahit. Lah, pesanannya banyak. Otomatis dia juga memerlukan mesin jahit itu juga banyak, mengikuti kebutuhan dari jumlah pesanan akan mempengaruhi peralatan yang kecil-kecilnya, sedetail-detailnya, termasuk dari mesin jahit dan lain sebagainya. Itu dia mempertimbangkan, menganalisa secara rinci sampai hal yang kecil-kecil. Namanya disebut details. Yang selanjutnya adalah destinai. Apa itu? Destinai. Karakter yang mampu merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Seorang wirausaha yang punya karakter destinai tadi, dia mampu merumuskan tujuan pada suatu perusahaan yang yang dipimpinnya, yang dibentuknya. Suatu saat tujuan dalam membuat perusahaan itu apa? Setiap masing-masing orang juga berbeda dalam memberikan tujuannya. Tujuan apa? Tujuan dia membentuk suatu usahanya. Bisa jadi dia nanti suatu saat punya perusahaan tidak hanya satu, bisa lebih dari satu. Bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Dia merumuskan tujuan seperti itu.
Suatu saat saya akan punya perusahaan lebih dari 2, lebih dari 3, dan seterusnya. Itu juga termasuk tujuan. Bisa juga dia mempunyai pemikiran, saya membuka perusahaan ini supaya orang-orang bisa bekerja. Dia memikirkan lingkungan yang ada di sekitarnya. Supaya apa? Membuka lowongan pekerjaan dan orang-orang yang ditolongnya tadi bisa bekerja pada perusahaannya. Itu contoh pada tujuan yang mungkin dia inginkan atau dia capai dalam perusahaannya. Terus yang ke-9 adalah dollars. Apa itu karakter dollars? Karakter dollars itu uang bukan semata-mata tujuan yang hendak dicapai. Ya. Bukan semata-mata uang dulu yang dicapai. Ya. Jadi jangan punya mindset atau pemikiran bahwa uang itu segala-galanya. Tidak semuanya orang akan menganggap dollars itu menjadikan tujuan utama membuat karakter wirausaha itu terbentuk. Tidak. Tapi dollars hanya memotivasi kita akan ketercapaian suatu usaha, memunculkan suatu dolar tadi, uang tadi. Ya. Terus yang selanjutnya adalah karakter distribut. Apa itu karakter distribut? Yaitu karakter yang mendistribusikan atau membagi tugas, wewenang, dan kepemilikan kepada orang lain. Ya, bisa mendistribusikan, membagi tugas, wewenang, dan kepemilikan kepada orang lain. Bisa membagi-bagi tugasnya kepada orang lain. Ya, semisal jika kalian menjadi seorang pimpinan perusahaan kalian, otomatis kalian akan membutuhkan pegawai tim-tim Anda yang di bawah Anda. Nah, dengan apa? Dengan masing-masing penugasan yang bisa dan sesuaikan dengan kemampuan masing-masing tim Anda. Ya, jadi diperlukan karakter distribut yang mampu mendistribusikan atau membagi tugas, wewenang, dan kepemilikan kepada orang lain. Ya. Selanjutnya adalah manfaat berwirausaha. Ada beberapa manfaat berwirausaha, yaitu yang pertama, bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dan membantu orang lain. Kedua, memiliki kebebasan mencapai tujuan usahanya. Yang ketiga, tidak terikat waktu. Keempat, memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan dan potensi diri. Yang kelima, memperoleh manfaat dan laba yang maksimal. Itulah manfaat berwirausaha. Menurut Zimmerer, karakteristik wirausaha yang berhasil karena bekerja secara prestatif atau dia selalu ingin maju dan antusias adalah sebagai berikut. Karakter-karakternya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kemampuan memimpin. Yang kedua, komitmen tinggi terhadap pekerjaannya. Ketiga, bertanggung jawab. Keempat, motivasi untuk lebih unggul. Kelima, kreatif dan fleksibel. Keenam, mempertahankan minat kewirausahaan dalam dirinya. Ketujuh, yakin pada diri sendiri. Kedelapan, berorientasi
pada masa depan. Kesembilan, mau belajar dari kegagalan. Kesepuluh, peluang untuk mencapai obsesi. Kesebelas, toleransi untuk mencapai kepastian. Nah, untuk aspek-aspek kerja prestatif itu sendiri apa saja? Yang pertama, kerja ikhlas. Dia sungguh-sungguh dan tulus. Contohnya apa? Seorang buruh pabrik yang bekerja dengan gaji pas-pasan, namun dia tetap bekerja dengan baik. Berarti dia apa? Sungguh-sungguh dan tulus. Yang kedua, kerja mawas diri. Dia tidak tergesa-gesa dalam mengambil tindakan, tidak mudah terpancing kritik atau pujian. Contohnya apa? Seorang pemimpin perusahaan yang memiliki masalah pribadi di rumah dengan keluarganya itu tidak boleh membawa masalah ke perusahaan. Itu yang dinamakan kerja mawas diri. Yang ketiga, kerja cerdas. Di sini diperlukan pikiran tajam, cepat, tepat menerima, menanggapi, menentukan sikap dan berbuat. Contohnya apa? Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan mengkalkulasi, berkomunikasi, dan negosiasi. Itu yang namanya kerja cerdas. Aspek yang keempat, kerja keras. Di sini diperlukan kerja dengan sumber daya optimal. Contohnya apa? Seorang penjual makanan keliling ke sekolah. Dia mengoptimalkan yang ada pada dirinya dengan menggunakan sumber daya pada dirinya. Yaitu apa? Kerja kerasnya dia. Tadi yang saya sampaikan, tidak pernah mengeluh, tidak ingin lelah. Itu yang namanya aspek kerja keras. Dan yang terakhir yaitu kerja tuntas. Bagaimana? Yaitu kerja tidak setengah-setengah, mampu mengorganisir setiap bagian secara optimal. Contohnya apa? Seorang pelajar menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Itu yang dinamakan kerja tuntas. Jika ia setengah-setengah, berarti pekerjaan yang dilakukan itu juga setengah-setengah, tidak tuntas, dan dia otomatis bekerjanya tidak optimal. Berarti dia bekerjanya tidak tuntas. Nah, itulah tadi aspek-aspek kerja prestatif. Nah, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan berkaitan dengan produk kreatif dan kewirausahaan dengan materi untuk pengelompokan karakter wirausaha. Semoga materi yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat untuk semuanya. Dan semoga juga kalian dan semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian materi yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat untuk semuanya. Berjumpa lagi dengan saya untuk materi selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.